membahas tentang kimia dasar, yaitu stoikiometri. Jadi stoikiometri itu ada berapa slide dia di PPT itu 40 slide kayaknya, 40 halaman ya. Stoikiometri ada 2 kali pertemuan dari Bu Alo, 3 dan 4. Jadi kita akan membahasnya. Jadi yang pertama itu ada stoikiometri, pastinya akan dibaca oleh kamu sendiri. Ya, ayo. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata stiochon, unsur, dan metron pengukuran. Jadi stoikiometri adalah suatu bahasa secara kuantitatif perhitungan mengenai reaktan, zat, unsur, dan produk dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri berhubungan dengan segala sesuatu aspek kuantitatif komposisi dan reaksi kimia dengan cara perhitungan kimia untuk menimbang dan menghitung spesies kimia meliputi zat dan campuran, melibatkan 4. 1. Hukum kekalan massa, 2. Hukum perbandingan tetap, 3. Hukum perbandingan berganda, 4. Hukum penyatuan volume. Jadi yang kedua itu ada hukum-hukum dasar kimia, yang satu sudah disebutkan tadi, hukum kekekalan massa Lavoisier. Kamu? 1. Hukum-hukum dasar kimia. 1. Hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi atau reaktan dan sesudah reaksi atau produk adalah sama. Contohnya A plus B menjadi AB, sama dengan AB. Seperti 2 gram. Jadi kayak ditambah gitu ya? Ya, tinggal tambah. Berarti 2 plus 3 ya, A-nya 2, B-nya 3, AB-nya 5 kayak gitu. Sama dengan ditambah gitu loh. Oh, kayak 2 gram sama 3, 2 gram plus 3 gram 5 gram. Iya. jadinya 5 gram. Ya. Sama dijumlahin. Kamu ngerti enggak? Kayak misalnya ini kan A, kan di sini kan A plus B jadinya sama dengan AB. Kan di sini ada 2 gram 2 gram 3 plus 3 gram sama dengan 5 gram kayak gitu. Misalnya kan ini kan ada pertanyaan, bagaimana dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas sama dengan berat hasil pembakaran? Apakah sama atau tidak? Tidak lah. Kenapa sama? Kenapa kamu? Enggak sama. Sekarang pembuktian hukum kekekalan massa. Siapa mau mulai? Kita sama-sama, kalau enggak bisa kan enggak apa-apa. Iya, bisa kita Massa zat sebelum bereaksi 2 gram hidrogen sama 16 gram oksigen. Massa zat setelah bereaksinya itu 18 gram air. Tinggal ditambah aja. Jadi hidrogennya 2 gram, oksigennya 16 gram. Massa zat setelah bereaksi, ini kan sebelum bereaksi kan, hidrogen sama oksigen. Jadi setelah bereaksi jadinya 18 gram, 16 ditambah 2, 18 gram kayak sama gitu. Sama dengan yang kedua itu 2,8 gram nitrogen sama dengan 0,6 gram hidrogen. Jadinya 3,4 gram amoniak. Ini yang ketiga ini 2,4 gram. Magnesium itu kayaknya reaksinya itu beda ya. Makanya dia jadi 4 gram gitu. Gimana cara? Kan 2,4 ditambah 1,6 kan 4. Iya, 4. Oh iya. Sama dia sama yang di atas itu. Tinggal ditambahin aja ini 2,4. Iya, 2,4. Kamu bisa enggak? Tinggal ditambah aja. Iya, aku ngerti. Hukum kekekalan massa itu tinggal ditambah aja. Gitu.
kayak masa zat sebelum bereaksi kan sudah diketahui ada hidrogen, oksigen, nitrogen, hidrogen kan yang udah dijelasin itu. Setelah ditambah jadinya itu kan 2,4 gram magnesium ditambah 1,6 gram oksigen kan jadinya 4 gram magnesium oksida gitu. Kalau dia yang hidrogen sama oksigen jadinya gram air. Kalau nitrogen hidrogen jadinya amoniak namanya. Kalau magnesium sama oksigen magnesium oksida kayak gitu ya. Terus yang kedua ada hukum perbandingan tetap. Atau Jadi di sini ada hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Di sini kita lihat ada tabel hasil eksperimen Proust atau hukum perbandingan tetap. Jadi di sini ada massa hidrogen yang direaksikan 1. Ini yang hidrogen. Sekarang oksigen, massa oksigen yang direaksikan adalah 8. Massa air yang terbentuk gram ada 9. Jadi sisanya kan tadi hidrogen 1, oksigennya kan 8. Terus massa air yang terbentuk kan 9. Sisanya berapa? Tidak ada kan. Terus sekarang yang massa hidrogen yang direaksikan 2 kan. Terus yang oksigen 8. Jadinya massa air yang terbentuk 9. Kok bisa 1? sisanya Kok bisa kayaknya sisanya 1? Karena dia perbandingan 1/8 ya. Iya, perbandingan 1/8. Oh ini kan dia 2 ini kan. ini kan 2 Perbandingan 8 itu Iya, dia ada sisanya loh kan. Dia karena ada sisanya kata Bu Ali. makanya dia sisa 1 gram. Perasaan dia bilang perbandingannya 1/8. Juga ditambah dia juga ini 2 ditambah 8 kan 9. Ini kan 10. Nah nih makanya dia di sini itu 9 kan, di sini. Oh iya. Dia kelebihan 1. Oh, jadi berarti 2. Tapi bisa aja 1/8 dah sih. Gimana menurutmu? 1 berbanding 8. Bisa nggak sih? Coba deh, 1 tambah 8 kan 9, sisanya enggak ada kan? 2 ditambah 8 berapa? 10. Di sini massa air yang terbentuk 9, sisanya berapa? 1 hidrogen. Oke, begitu boleh. 1 ditambah 9 berapa? 10. Di sini air yang terbentuk 9, sisanya berapa? Iya, 1. Oke. Terus yang ini 2 ditambah 16 berapa? 1 ditambah 9 10. Iya benar sudah. Tapi ini makanya dia jadi nggak ada nih. Ya karena enggak ada 2 tambah 16 kan 18, udah habis. 1 ditambah 9 10, di sini 9, tinggal 1 gram oksigen. 2 ditambah 8 10, di sini 9 kan 10, di sini 9 1 gram hidrogen. 1 ditambah 8 kan 9, sisanya habis. Ya boleh. Saya enggak tahu dia. Oksigennya 8 gram. Nah, karena perbandingan massa hidrogen dan oksigennya harus Tuh, 1 berbanding banding 1/8. maka massa hidrogen yang bereaksi tetap sebanyak 1 gram dan bisa aja, iya, oksigennya yang tadi tuh. sebanyak 8 Iya, gram. makanya masuk. Sehingga massa air yang terbentuk yaitu 1 gram ditambah Bisa 8 itu bisa. gram Iya sama bisa, dengan oke. 9 gram. Paham sudah. Nah, artinya 1 gram hidrogennya tidak digunakan atau bisa kita sebut sebagai massa bereaksi Atau yang sisanya. bersisa. Oke. Sudah paham Sisanya. saya. Jika hidrogen yang Nah bereaksi, ini diam yang 16 itu gimana? maka oksigen yang bereaksi harus sebanyak 16 gram. Sehingga massa H2O yang terbentuk adalah 18 gram. Lalu, bagaimana jika hidrogen yang bereaksi sebanyak 2 gram, tetapi oksigen yang tersedia sebanyak 17 gram? Nah, maka oksigen yang bereaksi tetap harus sebanyak 16 gram. Dan massa kan air yang misalnya. terbentuk tetap 18 gram. Yang artinya, ya yang ini tuh harus 9 yang ini 18. Ya, berapa sisanya itu di sini? Paham sudah. Iya. Sekarang ada contoh penentuan massa unsur penyusun senyawa. Penyusun 5G senyawa. H2O. Contoh penentuan massa unsur penyusun senyawa. Misalkan massa senyawanya 5G H2O.
Perbandingan massa unsurnya H berbanding O atau sama dengan 1 berbanding 8. Massa unsur-unsur penyusunnya Kenapa kok bisa dia 1 berbanding 8? ada tadi 5G H2O. Ya kan massa senyawanya kan 5GH2O. Perbandingan massa unsurnya H dan O kan? Iya. Sesuai massa unsurnya H banding O. Oh berarti kayak ini enggak sih, kita harus tahu H itu berapa? Iya enggak sih dia bilang gitu? kayaknya. Iya, itu dia bilang Bu Alu. Kita harus tahu nilai H-nya itu berapa, nilai O-nya itu berapa. Ya, makanya itu 1 banding Ya, 8. yuk harus tahu itu kata Bu Alu. Ada nggak sih dia di tabel periodik itu? Oh, H ini 1, O ini 8. Udah ada. Iya kan? Jadi ada, H itu kan ada. tuh H itu CL itu 3. Ini memang udah entar kamu ditulisin katanya Bu Alu. Ini kan. Iya, Ini H itu tuh, 1 tuh kan. kayak gini. Lihat ini. Makanya kita harus H itu 1. Memang kita harus hafal H itu 1. Kayak gini yang di bawah kan ini 7G HCl kan, yang di bawahnya kan H sama CL kan masa unsurnya. H itu 1, CL itu 35,5. Di sini udah kelihatan di sini. Oh, mana dia? 35,5. Periodik. Nah, di sini ada. Biasanya kita ditulisin di soalnya kalau Bu Alu mau. Semoga mau. Terus masa unsur-unsur penyusun kan ini kan rumusnya MH. Satu. O-nya itu 8. Oh, jadi kita harus cari masa H-nya sama masa O-nya berarti ya? Iya. Masa H-nya. Oke. Perbandingan massa unsur. Oke. Terus Oh, ini emang massa-massa udah unsur rumusnya penyusunnya 1. itu Oh iya. kita cari H, kita cari MH sama kita cari MO. Oh iya, MH-nya. Oh ini kamu dapat dari sini nih kan hidrogen, oksigen ini. Makanya H-nya H ini Udah memang udah ini 1. udah memang nilainya H itu 1. H itu Kamu nilainya dapat dari sini. Enggak, H itu memang nilainya 1. Ini lihat di sini H itu 1. Oh itu 8. Dengan itu Udah niat ya. Udah ntar ditulisin dia. Tuh kan bener dah. Tuh kan di bawahnya juga begitu. Terus kita cari masa H-nya sama masa O-nya kan. Masa H-nya itu kan H-nya itu 1 per 1 plus 8 kan. Karena H dan O dikali 5 sama dengan di situ tinggal kita kaliin aja. Kita jumlahin jadinya 5 per 9 kan. Iya. Kalau jadiin ke gram itu jadinya berapa? 5 bagi 9. 5 coba. 5 bagi 9. Iya, benar. 5 bagi 9 itu 0,556 gram. Oke, sekarang kita udah nemu nih yang masa H-nya tuh 0,556 gram kan. Sekarang masa, kamu udah kelihatan Sep? Masa O-nya sekarang kita cari. Kan tadi masa H-nya itu 1 kan, yang H-nya itu 1. Sekarang O-nya itu berapa? O-nya itu berapa? Udah ada di perbandingan masa unsur itu. Kan H itu 1, kalau O itu berapa? Kan itu H bagi O semuanya. Berapa? Bagi berapa? Berapa? 8. Oh iya, 8. H-nya 1, O-nya 8. Iya, itu maksud saya. Yang ini H ini kan H ini nilainya 1, yang ini O-nya ini 8 kayak gitu. Sekarang kita cari masa O-nya. Sama dengan kan 8 per 1 dalam kurung 1 plus 8 dikali 5. Nah, kita jumlahin jadinya 40 bagi 9. 40 bagi 9 berapa? Nih, coba kita itu pakai kalkulator ya. 4 bagi 40 bagi 9. 4,4 sampai seterusnya. Kita udah nemu tuh. Udah nemu jadinya yang masa H-nya sama masa O-nya. Sekarang yang contoh yang kedua yang 7 gram HCl. Siapa mau jelasin? Kalian sudah paham nggak yang saya jelasin tadi yang pertama? Siapa yang mau jelasin yang kedua sekarang? Siapa? Heti?
HCI, HCl. HCl. Enggak apa-apa. Contoh yang kedua itu ada 7G HCl. H berbanding Cl, artinya H berbanding Cl sama dengan 1 berbanding 35,5. Kan kita sudah tahu hanya tadi itu 1. Cl-nya itu 35,5. Kenapa kok bisa? Cl itu 35,5. Kok bisa? Seperti disebutkan dari tadi. Apa yang saya sebutin itu tadi apa? Kan katanya sudah paham. Ya masuk di sini nggak sih? Enggak, karena H itu kan memang udah nilainya itu 1, Cl itu memang udah nilainya 35,5. Jadi kita harus Cl. hafal. Enggak di sini dia. Tidak merata coba. Di sini orang begini caranya. HCl kan. Begini cara hitung dari sini dia ke sini ke bawah, tidak ke samping dia HCl itu. Mana HCl? CL? Nah, CL. H mana? Ini Suruh Yanti Ke sini kan 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2 mana ya? 1 dari sini berarti oh dia golongan sini. 1, 2, 3, 4, 5. 3,5. 35,5. Hitung jumlahnya. Iya, oh iya. Pokoknya begitu dia. Ayo lanjut. Yang pertama kita cari MH-nya. Kan kita sudah ketahui hanya itu 1. Jadinya 1 dibagi sama seperti tadi. Apa tadi? 1 ditambah di atas kan 1 ditambah 8. Iya. Yang di bawah itu 1 ditambah 35,5. Iya. Jadinya 36,5 Oke. dikali 7. Kan di sini ada di soalnya itu 7G HCl. Iya. Tinggal dikali 7. Iya. Nah, sama dengan 7 dibagi 36,5. Iya. Jadinya itu 0,192 gram. Iya. Kalau MCl-nya itu 35,5 dibagi 36,5 kali 7. Kamu paham enggak sampai itu aja? 35,5 per 36,5 itu dapat dari mana? 35,5 itu dari kalau 35,5 itu dari H berbanding CL. Enggak. H itu CL-nya. kan nilainya 1. CL-nya itu 35,5 itu perbandingan apa? Dari apa? Kalau CL berapa? CL 35,5. Iya, di Kalau H situ. 1. Iya kan tadi berarti CL-nya berapa? CL-nya 35,5. Iya, 35,5 per 36,5. 36,5 dapat dari mana? 36,5 itu dari Lihat di atas. Dari 35,5 tambah 1. Iya, betul. tinggal dikali 7 aja. Jadinya Jumlahin aja. ya Terus 248 248,5 dibagi 36,5 sama hasilnya dengan berapa? 6,808 gram. Iya. 8 gram. Sekarang ada pengecualian HK Pro. Perbandingan titanium dan oksigen pada keadaan normal adalah 1:1. Namun pada keadaan tertentu adalah 7:10 sampai 10:7. Keadaan B dan C disebut keadaan cacat kristal dan senyawa non stoikiometrik. Jadi gimana caranya nih? Gimana caranya nih? Hamin 1 SMA sama 1 SMA. Hamin 2 SMA. Oh, sama kayak tadi dia H-1 SMA hidrogen dan oksigen. Jadi di Kayak dijumlahin hidrogen sama oksigen. Dan sisa airnya berapa? 16, 8 Kayak yang di atas itu di enggak gitu caranya. Hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya,
Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa seperti N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Kita bisa lihat di perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawanya. Senyawa N2O, maka massa nitrogennya itu 28 gram, massa oksigennya itu 16 gram. Jadi perbandingannya itu 7 banding 4. Penyelesaiannya ini ya. Sebanyak 7 gram. Aku tahu. Maka Bentar. ya, Ini dia Gimana caranya sih? coba dia dibagi. 28 dibagi 2 itu kan? Enggak. Berapa banyak nih? Kok bisa dia berbanding 7 berbanding 4? Oh, karena kalau 7 itu dia dilihat dari massa, karena dia diambil dari massa N-nya yang di depan ini. Kalau N itu dia 7. Nah, kalau N itu kan 7. ini kan itu kalau ini kan dari tabel tersebut terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap sama, berarti sebanyak 7 gram dia. Ini 7 gram, kalau N itu 7 gram dia. Nah, kalau ini Enggak, gimana caramu, Sep? coba saya Setia. Bukan. Oh, dari tabel berikut terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap sama sebanyak 7 kan udah diketahui gitu 7 N-nya itu 7. Terus maka perbandingan massa oksigen dalam N2NO, N2O3, N2O4 itu kan di situ kita lihat aja. Ini kayak kayaknya oh ya. ini dia kan kan kalau ini itu kan 7 kan, kalau N ini kan udah diketahui 7 gram kan. Terus kalau yang belakangnya ini kan diambil dari 4 kan, terus kayak dia ditambah-tambah gitu 4 kan, misalnya itu 4 Ini kayaknya ya, tapi tambah 4 itu kan 8. 8 tambah 8 12. Ya, terus 12 ditambah 4 itu dia jadinya 16. Coba. 16. Bukan dia kayak ditambah-tambah gitu. Gak paham. Ini misalnya kan 4 nih, 4. Kita Di mana kamu tahu 4 dulu tambah 4-nya 4 dulu? itu ditambah 8. 4-nya dapat dari mana dulu? Ini Ini kan udah diketahui itu. Belum itu. nah dia itu kan N2O. Nah, 2-nya itu dikali sama 7. 2 kali 7. 7 pangkat 2, 7 kali 7 14. 7 kali 7. 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? Mau ngapain? Pusing. coba Gini caranya. Dia tuh dikali, guys. Panasnya yang tadi. Tadi berapa? Ada N2O yang senyawanya N2O masa nitrogennya 28. Ini senyawanya N2O. Ada 16 gram kan? Iya. Per Nitrogennya 28. 28, oksigennya Iya. 16. Ya, bisa 28 gram. Ya. Perbandingannya Nitrogen kan
massa oksigen adalah 16 gram. Massa oksigen ketika massa nitrogen adalah 7 gram. Dihitung sebagai 16 gram per 28 gram kali 16 gram kali 7 gram sama dengan 4 gram. Berapa ulang? Berapa sih yang jumlahannya tadi tuh? Jumlah yang 7 dibagi ini 28 dibagi per 16 gram per 28 gram kali 7 gram. Iya, jadinya 4. Oh, Sama dengan 4 kan gram. U itu Jadi nggak bisa masuk. Coba kamu yang ini yang di bawah-bawahnya itu kan kamu apa itu? gini loh maksudnya Septia, kan massa nitrogennya udah diketahui 28, massa oksigennya kan 16, terus 7-nya itu dapat dari 7-nya itu karena udah dibuat tetap sama sebanyak 7 kan, terus jadinya 28 per 16 dikali 7, jadinya kan 4, jadinya 7 banding 4. Coba kita coba nih sekarang nih 14 per 16 kan, 14 per 16 dikali 7, jadinya kan salah. Kalau dia bisa masuk, gimana dong? Jangan guys, kita harus biar tidak 287 dibagi. Perbandingan masanya, misalnya naik tabel kita buat massa nitrogen itu ikut tentang perbandingannya. Misalnya saya pilih perbandingannya itu 5, teman-teman bisa pilih angka-angkanya. Kalau saya di sini memilih perbandingan massa nitrogennya, saya bikin perbandingannya 5, jadi akan 10, jadi 5. Misalnya 20 jadi 5 kan berarti nanti dibagi 4, jadinya massa oksigennya juga dibagi 4 nantinya, jadinya tentukan perbandingan massa. Dalton. Nah, kayak gini. Kita sudah menemukan hasilnya, guys. Kan ada nih yang N2O massa Newton nitrogennya itu kan 28. Sama massa oksigennya itu 16. Kenapa perbandingannya itu sama dengan 7:4? Karena itu sama-sama dibagi 4. Kita tuh harus membaginya tapi dengan angka yang sama. Sama-sama kita bagi 4. 28 bagi 4 berapa? 7. Nah, dari situ kita dapat 7. Terus 16 bagi 4 berapa Yanti? Nah, dari situ kita dapat 4. Jadi 7:4. Ada juga contoh yang lain, yang kedua NNO. ya. Senyawanya Yang N14. ya, massa nitrogennya itu kan 14. Iya, Sama massa oksigen 16. dibagi 2. Dan perbandingannya itu kan 7:8. Ini sama-sama bagi berapa? Biar dia bisa jadi 7 berarti harus dibagi 2. 2. 14 bagi 2 menghasilkan 7. 16 bagi 2 menghasilkan 8. Nah, dari situ kita dapat hasil 7:8. Itu. Ya, seterusnya sama sampai di bawah. semua, Apakah ya. kamu mau mencoba N2O3? Coba ya. Ayo, siapa? Coba. Kan di sini kan kita tulis NO24. Nah, massa nitrogennya berapa, Yanti? Iya, 28 kan? 28 terus yang oksigennya berapa? 48. Terus massa perbandingannya 7/12. gimana caranya biar dia 7/12? 28 bagi berapa? Bagi 4 ya?
Iya. Coba hitung dulu. Coba, Coba 28 hitung bagi dulu. 4 berapa? 7. 7. Terus 48 bagi berapa? Bagi 7. Bagi 4. Bagi 4. Sama-sama Sama dibagi. misalnya harus kalau sama. depannya itu 4 berarti belakangnya dia juga ngikut. empat. Iya, Dia iya, ngikut. 48 bagi 4 12. kita coba deh sekali lagi ya. N204 ini senyawanya. Itu. Massa nitrogennya berapa? 28. 28. Terus masa Oksigennya oksigennya 48. 64. Ya 64 yang di bawah lagi. perbandingannya berapa? 7 perbanding 16. Biar dia 28 bagi berapa dia? Biar dia 7. Bagi 4. Bagi 4. 4. Jadi 4. 4 berarti bagi berapa? bagi 4. 4. Berapa dia? 16. 16. Oke. Oke, jadi semuanya udah ngerti ya. Pisan. Jadi sekian video dari kita tentang materi stoikiometri di pertemuan 3 dan 4. Tonton videonya sampai habis. Saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.